قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Beberapa hari yang lalu dalam pelaksanaan kurban di Idul Adha 1446 Hijriah, viral ada tulang hewan kurban yang kemudian ada tulisan nama Sohibul Kurban kaum muslimin. Kejadian ini disebut-sebut sebagai kejadian yang luar biasa, kejadian yang unik, di mana hewan kurban ketika dagingnya dicacah, ya, kemudian di tulangnya itu ada tulisan nama orang yang berkurban. Kejadian ini ya sangat heboh kaum muslimin, tapi akhirnya dibongkar juga oleh pesulap merah bahwa itu kejadian yang tipu-tipu kaum muslimin. Padahal ya, banyak yang percaya itu ya, bahwa itu kejadian yang ajaib kaum muslimin. Dan yang percaya ya jelas ya orang-orang dari kelompok Aswaja. Mereka ini kan kelompok yang paling mudah dibohongi dengan cerita-cerita dusta yang dibungkus dengan modus karomah, ya, cerita-cerita kesaktian, cerita-cerita yang ajaib, ya, paling mudah kaum muslimin. Ketika ada orang gila, ya, kemudian para tokoh agamanya menyebut orang gila itu sebagai wali, mereka percaya. Padahal jelas orang gila. Tapi kalau disebut sama tokoh agamanya, oh ini kiai, keturunan nabi, ini kiai besar, punya karomah, mereka percaya. Meskipun jelas-jelas di depan mata itu orang gila. Apalagi ditipu dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Nih, tuh, kelihatan jelas? Nih, ada emoticon senyumnya. Ya, terus ada tulisan pesulap merah. Tuh, pesulap merah. Ajib gak tuh? Daging kurban gua kemarin juga tiba-tiba ada tulisannya begini nih. Bayangin kalau misalkan gua nggak mengakui kalau ini adalah gua yang nulis, terus gua biarin aja nih bapak-bapak di sekitar nih, tiba-tiba kok ada tulisannya pesulap merah nih di daging gua nih. Tuh, nggak bisa dihapus lagi. Tuh, nggak luntur karena ini spidolnya udah kering. Bayangin kalau misalkan gua nggak nyebutin ini spidol, terus gua nggak bilang bahwa gua yang nulis, ini bakal heboh juga kan. Daging kurban pesulap merah, di dagingnya tertulis nama pesulap merah dan ada emoticon senyumnya. Ini mas spidol guys, jelas-jelas dong spidol dong. Tadi yang bagian atasnya juga itu udah ada yang luntur tuh, tulisannya binnya doang yang kebaca. Ini nggak luntur nih karena udah kering spidolnya. Ya jelas ya, pesulap merah. Wah gila, pesulap merah wali. Wali nikah. Wali nikah untuk anak wanita gua nanti insya Allah. Terus wali murid untuk anak-anak gua nanti insya Allah. Ya udah, mungkin begitu aja penjelasan video kali ini. Kita juga nggak tahu maksudnya apa dituliskan seperti itu. Semoga aja si penulisnya mau mengklarifikasi dan mau jujur ke masyarakat Indonesia. Entah tahun kapan, gua berharapnya sih bisa klarifikasi secepatnya, karena khawatirnya umurnya nggak sampai tahun-tahun berikutnya, nanti keburu meninggoy dan nanti dimintain pertanggungjawaban tuh sama Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya. Ya udah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Aduh, masyarakat Indonesia nih kok lama-lama jadi kayak perindavan ya. Kemarin juga sempat ada yang viral, air PDAM bocor. Tapi orang-orang mengira itu adalah air suci, air berkah, air kesaktian gitu ya, yang tiba-tiba muncul. Berbondong-bondong orang mengambil air tersebut katanya untuk kesembuhan, untuk keberkahan, untuk mendatangkan rejeki. Ternyata setelah dicek oleh petugas PDAM, itu adalah pipa saluran air PDAM yang bocor, akhirnya ditutup oleh petugas PDAM. Tuh kan? Ya, memang ya, kelompok Aswaja itu paling mudah dibohongi dengan cerita-cerita dusta yang dibungkus dengan karomah, ya, mudah dibohongi dengan cerita-cerita kesaktian, mudah dibohongi dengan sesuatu yang
Ya, seolah-olah itu ajaib. Bahkan air PDAM bocor saja dianggap itu air barokah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabb. Sampai daging kurban yang ditulis pakai spidol saja, ya, ada yang percaya. Ya Allah, sampai direkam videonya tersebar. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kok gampang banget mereka dibohongi dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Ada ajaib sedikit, ini hebat, karomah, wali. Ya, ada orang yang aneh dikit, gila, aneh, pakai peci, udah wali. Ya Allah. Wali mak jeduk. Gampang banget dibohongi kaum muslimin, ya. Ini viral video ini kaum muslimin. Video di mana daging kurban ketika dicacah, ya, di antara bagian tulang hewan kurban tersebut ada tulisan nama Sohibul Kurban. Ya, nggak tahulah modusnya apa mereka membuat tipu-tipuan yang seperti itu kaum muslimin, ya. Ditulis pakai spidol permanen, ya. Kemudian mereka rekam, mereka buat video, mereka sebarkan seolah-olah ini kejadian yang ajaib. Ya, mungkin tujuannya supaya sohibul kurbannya ini dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang punya karomah lah, ya. Sehingga nantinya orang ini akan dianggap sebagai orang yang mulia, dijadikan untuk ngalap barokah. Nanti banyak orang yang ngalap barokah sama orang ini, ya. Minta obat, minta apa, jampi-jampi, minta jimat dan sebagainya. Karena ini sudah jadi kiai besar, punya karomah. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini viral kaum muslimin. Ulang satu. Ayo ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kami pengurus dan para panitia kurban di Masjid Jami Al-Ikhlas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian pelaksanaan hewan kurban kali ini Allah berikan kemukjizatan kepada kami. Pertama, ada nama yang tertulis di salah satu hewan kurban sapi yang dikorbankan oleh jamaah kami, tertulis atas nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Pas dicek, ternyata beliau adalah salah satu pemberi korban pada tahun ini di RT 0201. Ini berada di paru-paru hati ekor sapi yang dikorbankan hari ini. Sebagai bentuk penghormatan, kami persilakan Bapak Yusman yang beliau langsung yang menseset daging sapi ini. Pada Yusman, Pak Yusman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mau pemotongan paru, saya melihat tulisan yang bertulisan tersebut dan saya melaporkan kepada panitia untuk melihat tulisan tersebut. Setelah melihat tulisan tersebut langsung diseset dan dipisahkan dan diserahkan kepada panitia. Itu atas saksi dari yang Pak Isman yang langsung menyeset daging kurban itu. Kemudian waktu saya serahkan kepada Pak Muhar sebagai ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul adanya penemuan tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan dan Pak Ustadz bahwa ada tulisan pengorban seekor kambing, tapi ternyata ada tulisan yang bersangkutan ada di paru sapi. Itu bukan rekayasa, itu kebetulan karena saya menulis tulisan saya dengan tulisan yang ada di paru itu sangat berbeda. Jadi itu mungkin suatu kemujizatan atau keajaiban yang terjadi di korban pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kaum muslimin rahimahumullah. Ini salah satu sirun min asrarillah, kemujizatan yang Allah berikan kepada kami. Mudah-mudahan atas kejadian ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa semua tidak ada mungkin kecuali Allah yang memberikan kepada keajaiban ini. Amin. Kemudian sebagai tanda rahmat di kampung kami, ternyata insya Allah bukan hanya Pak Mustafa, tapi insya Allah ada Pak Mustafa lain yang berarti soleh yang mau beribadah berkorban pada tahun-tahun setelahnya.
Demikian, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlalu berani mereka ngarang-ngarang cerita seperti ini, mereka sebarkan, ya, kemudian membawa-bawa nama Allah, bahkan ketika menunjukkan tulang yang ada tulisan namanya itu mereka bertakbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik, ya. Syariat Islam ini jadi mainan kaum muslimin, ya. Terlalu berani mereka berbohong, terlalu berani. Ya, nggak tahu modusnya apalah kaum muslimin, ya. Kalau analisa kami ya modusnya ini supaya yang berkorban ini dianggap punya karomah. Ya, nantinya jamaahnya ngalap barokah ke kiai tersebut. Dan kalau ngalap barokah datang nggak mungkin nggak bawa apa-apa. Nggak mungkin tangan kosong, ya minimal bawa gula, bawa kopi, bawa teh, bawa ayam, ya, bawa amplop yang jelas kaum muslimin tujuannya. Ya, kalau analisa kami tujuannya yang seperti itu kaum muslimin. Ya, coba sajalah kaum muslimin ya, video-video yang beredar di mana jamaah aswaja yang ngalap barokah, minta air barokah, ya, minta suwuk. Itu mereka bawa air putih sendiri, ya, dikasihkan ke tokoh agamanya, orang yang dianggap punya karomah, ya, cuma jarinya dicelup-celup atau airnya ditiup, kasih amplop, ya. Tujuannya biasanya seperti itu. Dan musibahnya ya jamaahnya percaya saja kaum muslimin. Mereka termakan doktrin-doktrin pembodohan dari tokoh-tokoh agama mereka. Pokoknya kalau sudah kiai ngomong, ustadz ngomong, gus ngomong, percaya saja, nggak boleh bantah. Jadi jamaah aswaja itu dikondisikan ya bagaimana supaya tetap bodoh, supaya tetap bisa dibohongi oleh tokoh-tokoh agamanya, ya. Musibah ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan jamaah aswaja mau berpikir kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.